Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah dan salawat serta salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Pada pagi hari ini, hari Rabu, tepatnya tanggal 23 Dzulqa'dah 1438 Hijriah, kita berjumpa kembali untuk mengkaji tentang pembagian waris dari kitab Al-Wajiz. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang masalah wasiat, karena tidak sedikit umat Islam yang meremehkan masalah wasiat, padahal tidak ada yang tahu kapan kematian itu tiba. Sedangkan Allah Jalla Jalaluh menghalalkan buat kita di sepertiga harta kita tatkala kita meninggal dunia. Artinya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, udahlah, kalau kau memang tidak mau bersedekah sekarang, karena kau berharap hidupmu lebih panjang, karena kau berharap dapat manfaat dari harta yang kau kumpulkan, paling tidak kau tulis wasiat. Karena pembagian warisan itu baru bisa dilaksanakan setelah wasiat ditunaikan dan hutang dibayarkan. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Setelah itu baru pembagian waris, dan kita akan masuk kepada kitab Al-Faraid. Baik, silahkan dibaca. Dari Al-Wajiz, ensiklopedia Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah karya Abdul Afif bin Badawi Al-Khalafi. Al-Faraid satu, pengertian Faraid. Faraid adalah bentuk jamak dari kata fariḍah. Kata fariḍah terambil dari kata faud yang berarti ketentuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanisfu ma faradtum." Maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Quran surat Al-Baqarah. Nah, mikrofonnya dibisukan, jadi kita nggak bisa dengar tuh. Iya, mikrofon yang di tempat umum dia kayaknya dibisukan itu. Di mute. Ya, hidup udah hidup. Baik, Kitabul Faraid. Kenapa kok bukan Kitabul Mawarith? Di buku-buku kita akan mendapati pembagian waris ini dalam kitab Al-Faraid. Yang arti faraid ini sudah disebutkan. Dari kata farad yang maknanya adalah ketentuan. Karena Allah Jalla Jalaluh telah menentukan. Jadi nanti kita akan masuk kepada Ashabul Furud. Artinya ada ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan. Tapi ada ahli waris lainnya yang mendapatkan warisan yang tersisa. Bukan yang telah ditentukan. Tapi semuanya sejatinya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih banyak di buku-buku menyebutnya faraid karena itu yang dasar atau yang mendasar adalah yang sudah ditentukan pembagian warisan itu. Jadi al-fard adalah sesuatu bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Tapi di sini ada peringatan keras agar tidak melampaui batas dalam masalah warisan. Karena banyak sampai pembicaraan tentang warisan ini tidak ada selesainya. Kemarin ada orang datang ke rumah, dia cerita bahwa salah satu anggota keluarganya itu warisannya ditahan, tidak dibagi. Kenapa tidak dibagi? Ya, dengan alasan kalau itu rumah, harapannya nanti rumah itu harganya akan semakin tinggi. Kalau itu usaha, harapannya usaha itu bisa dikembangkan bersama. Tapi alasan-alasan tersebut boleh-boleh saja selama ada kesepakatan dari semua ahli waris. Karena itu hak bersama.
Tapi kalau ada satu ahli waris yang ingin menuntut haknya, kasihkan kepada dia. Karena setelah sepeninggal orang tua, harta itu milik ahli waris. Artinya milik bersama. Kalau mereka 10 orang ahli warisnya, maka 10 orang yang memiliki. Kalau di 10 orang itu 2 menuntut haknya, maka yang 8 orang memberikan hak dia. Dengan catatan, kalau hak itu sudah diberikan, mereka tidak punya hak di rumah yang ditempatin atau usaha yang dikerjakan. Dan dahulu di sini Syekh menyebutkan tentang bagaimana bangsa Arab. Bangsa Arab jahiliyah, dan sejatinya sebelum datangnya Islam semua disebut jahiliyah. Baik itu yang di Arab ataupun yang di non-Arab. Indonesia pun pada waktu itu di masa jahiliyah. Negeri-negeri yang lainnya juga di masa jahiliyah. Sampai datangnya cahaya Islam. Kalau kita melihat pembagian warisan di Cina, pembagian warisan di India, pembagian warisan di Persia, pembagian warisan di Romawi, mereka semua membagikan warisan itu dengan penuh kezaliman. Wanita tidak mendapatkan warisan. Anak kecil tidak mendapatkan warisan. Warisan itu hanya diberikan kepada anak lelaki yang bisa menunggangi kuda. Anak lelaki yang bisa bekerja. Anak lelaki yang bisa membela kaum mereka. Adapun setelah datangnya Islam, Allah tentukan. Sampai di Madinah pun, pada awal-awal, wanita masih belum mendapatkan warisan. Setelah keimanan sudah bercampur dengan jantung mereka dan mengalir di darah mereka kepada seluruh tubuh mereka, Allah Jalla Jalaluh menentukan warisan itu. Ini di surah An-Nisa ayat 13-14. Setelah di ayat yang sebelumnya Allah berbicara tentang warisan-warisan, Allah mengatakan tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Kata Allah, hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan, batasan-batasan dari Allah Jalla Jalaluh. Artinya, anak perempuan dapat separuh bagian anak laki. Itu siapa yang menentukan? Allah. Orang tua mendapatkan bagian dari warisan anaknya. Kemudian cucu bisa dapat, bisa tidak dapat. Istri dapat separuh kalau suami tidak punya anak. Istri dapat 1/4 kalau suami punya anak. Salah. Istri dapat 1/4 kalau nggak punya anak, dapat 1/8 kalau punya anak. Suami dapat 1/2. Itu siapa yang menentukan semua? Tilka hududullah. Itu Allah tuh yang bikin. Allah yang menetapkan hal itu. Sehingga seorang hamba berkaitan dengan warisan ini, dia tidak memiliki hak dan wewenang untuk merubahnya. Maka dikatakan dalam ayat ini, barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Subhanallah jamaah. Warisan ini terkadang membuat hubungan kerabat jadi merenggang. Bahkan silaturahim terputuskan gara-gara warisan. Maka hendaklah kita nih, orang-orang yang beriman, memandang kepada warisan ini sebagai anugerah ilahi dan membagikannya sebagai perintah Allah. Apa yang akan didapat bukan cuma dapat duit. Duit kau dapat barokah, kau dapat dari hartamu, dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surganya, kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim. Wadzalikal fawzul azim. Itulah yang disebut dengan fauz, kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan yang agung sekali. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya,
Artinya perintah-perintah Allah dia langgar. Ketentuan-ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diikuti. Dia memilih pembagian warisan dengan cara nenek moyang mereka. Dia memilih pembagian warisan dengan cara umpamanya negeri mereka, tidak dengan cara yang Allah telah putuskan. Dan Nabi SAW telah jelaskan, yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka, kekal di dalamnya, dan bagi dia azab yang menghinakan. Artinya bukan sekedar azab biasa. Karena ada orang-orang yang menolak ketentuan-ketentuan Allah. Dia memilih ketentuan yang dibuat manusia, maka Allah akan hinakan dia. Ini berkaitan dengan masalah warisan. Jadi tolong, Allah sudah tentukan, Allah sudah putuskan, tugas kita sebagai hambanya adalah mengikuti, suka tidak suka. Artinya kadang-kadang orang mengatakan, enak banget kalau ana pakai acara hukum Islam nih, ana dapat cuma separuh. Kalau anak ikut hukum manusia, anak akan dapat satu. Karena laki sama perempuan disamakan. Maka hendaklah seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah dan takut, tidak melampaui batasan-batasan. Allah Jalla Jalaluh ketika menentukan ini, dia menentukannya dengan ilmunya. Dia menentukannya dengan hikmahnya. Tidak seperti manusia. Ketika menentukan sebuah hukum, dia rapat, bermusyawarah. Dari segala elemen masyarakat didudukkan. Mereka menentukan hukum dengan segala keterbatasan ilmu mereka. Dan dengan perasaan dan nafsu mereka. Sehingga hukum yang muncul pasti tidak akan memuaskan semua orang. Baik. Dibaca yang ketiga. Karena mayit yang sah untuk menjadi warisan. Karena seseorang meninggal dunia, maka yang mula-mula harus diurus dari harta peninggalannya adalah biaya persiapan jenazah dan penguburannya, kemudian pelunasan hutangnya, lalu penyempurnaan wasiatnya. Lantas kalau masih tersisa harta peninggalannya, dan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Min ba'di wasiyati yusi biha al-dayin." Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Dan pernyataan Ali radhiyallahu anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daini qabla al-wasiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan pelunasan hutang sebelum melaksanakan wasiat. Hasan. Barakallahu fiik. Ya. Ini kapan pembagian warisan itu? Yang pertama ketika mayit meninggal dunia, kita semua berdoa memohon kepada Allah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita harus paham bahwasanya ketika meninggal si mayit, jangan berpikir warisan. Kita kalau memiliki piutang sama orang, jangan bicara utang dulu. Apa yang perlu dilaksanakan? Yang perlu dilaksanakan adalah mengurusin jenazah itu mayit. Diurusin jenazahnya. Dimandikan. Dibelikan kafan. Kalau kuburannya harus beli kuburan. Digalikan kuburan. Kalau harus bayar orang yang gali, diambilkan dari semua orang uangnya si mayit. Artinya itu masih milik mayit untuk urusan yang berkaitan dengan dirinya. Utangnya mayit harus dibayarin. Wasiat harus dilaksanakan. Setelah itu, kalau masih tersisa, baru bisa dibagi sebagai warisan. Maka ini penting. Kalau kita tahu utangnya mayit ini nggak ketahuan, Ustaz, maka jangan dibagikan. Bisa jadi utangnya itu baru terlunaskan setelah 1 tahun umpamanya. Diumumkan. Cerita Abdullah bin Zubair, dia tidak membagi warisan ayahnya sampai 4 tahun.
Dia ngomong sama ahli waris, Afwan, abah ini punya tanggungan banyak. Karena Zubair bin Awam pernah menceritakan dahulu bahwa Zubair bin Awam ini terkenal orang yang amanah, maka banyak orang titip duit sama dia. Tapi ketika orang-orang mau titip duit, maka Zubair menolaknya. Zubair mengatakan jangan titip, tapi aku hutang. Jadi uangmu itu akadnya utang. Bedanya utang sama titip kita udah sampaikan, kalau utang itu boleh dipakai, kalau titip ya udah titipan disimpan amanah, nggak boleh dipakai. Maka Zubair bin Awam mengatakan kepada mereka, jangan titip, tapi akadnya utang. Mereka datang ketika musim haji, naruh barang sama Zubair. Mereka pulang ke negerinya. Mereka mau balik lagi, ada yang balik 2 tahun baru balik. Abdullah bin Zubair mengatakan kepada kerabatnya, setelah semua utang yang ada dibayar, kata dia, aku tidak akan membagi warisan ayah sampai 4 tahun berturut-turut aku umumkan di musim haji. Barang siapa yang punya duit yang dititipkan atau dihutang oleh Zubair, hendaklah datang kepada kita, akan bayar. Dan setelah 4 tahun baru dibagikan warisan. Maka jangan terburu-buru membagi warisan kalau memang ada tanggungan orang tua. Tapi kalau nggak ada tanggungan, ya segera dibagikan. Apa yang ditunggu? Wasiat dilaksanakan, utang dibayar, baru setelah itu dibagi warisan. Baik, dilanjutkan faktor-faktor yang menyebabkan seorang mendapatkan warisan. Fadhal. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang untuk mendapatkan warisan. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ada 3. 1. Nasab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd." Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi. Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Barakallahu fiik. Iya. Jadi faktor yang menyebabkan seorang itu berhak mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama masalah nasab. Kalau kita lihat kenapa Islam menjaga banget masalah nasab ini. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, "Man idda'a ila ghairi abihi faqad kafar." Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, maka dia telah kufur. Kenapa diharamkan perzinaan di dalam Islam? Selain karena itu adalah satu kekejian, karena nasab bisa bercampur. Ada orang-orang, na'udzubillah, mungkin ada wanita-wanita yang berzina dengan lelaki lain, kemudian dia hamil, kemudian anak itu lahir dari rahimnya, padahal anak itu bukan anak suaminya. Dia dapat warisan, bayangkan kezaliman, dia dapat warisan. Padahal nasabnya tidak bersambung dengan ayahnya. Yang kedua, si ayah ini menjadi walinya, padahal itu bukan anaknya. Gimana dia menikahkan yang sesuatu yang bukan anak dia? Penyebabnya apa? Perzinahan. Maka nasab harus jelas. Dan berulang kali Anda sampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Kata Nabi SAW, kalian pelajari nasab-nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian. Bukan hanya menyambung rahim, tapi salah satunya tahu, oh ini ada ahli waris di sana nih. Kemudian ingat, orang-orang yang menikah lagi, artinya dia menikah dengan wanita lain. Kalau sekarang mungkin dengan adanya media lebih mudah. Dulu itu banyak kakek-kakek kita itu yang kerjanya keluar kota. Di setiap kota dia menikah. Dia menikah di kota, umpamanya kalau di Jakarta, dia menikah di Bekasi. Lalu dia menikah di Bogor. Dia kerja di Bogor, mungkin 2 pekan di Bogor, baru balik ke Bekasi. Dari Bekasi dia ke Banten umpamanya. Dia punya istri dan punya anak-anak. Maka tolong dicatat tuh, kalau mereka berhak mendapatkan warisan. Dicatat mereka ini. Karena mereka, Allah sebutkan di sini, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Baik, yang kedua, wala loyalitas budak yang telah dimerdekakan kepada orang yang memerdekakannya. Ani bin Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-wala uhmatun kaluhatin nasab. Dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, al-wala itu adalah kekerabatan seperti kekerabatan senasab. Sahih.
Barakallahu fiik. Iya. Ini berkaitan dengan sebab kedua, yaitu al-wala. Dulu ketika masa perbudakan, kalau anak umpamanya memiliki seorang budak lelaki, kemudian anak bebaskan itu budak, maka anak berhak mewarisi dia. Mewarisi dia secara asobah nantinya. Akan dibahas. Mewarisinya, kalau tidak ada ahli warisnya dia, maka anak yang jadi ahli waris dia. Kalau ahli warisnya tidak menghabiskan hartanya, maka anak akan mendapatkan sisa harta dari budak tersebut. Ini wala. Yang ketiga, tafadhali. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum." Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. An-Nisa ayat 12. Barakallahu fiik. Yang ketiga adalah nikah. Maka nikah ini adalah sesuatu yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang besar sekali. Enggak main-main jemaah pernikahan ini. Mendapatkan warisan. Istri dapat warisan, suami dapat warisan. Ingat, ini bukan harta gono gini. Sempat Anda sampaikan bahwasanya kalau seorang istri dan suaminya ini bekerja bersama, ketika satu meninggal dunia, maka hartanya dibagi dua. Dibagi dua artinya yang separuhnya itu milik salah satu mereka, yang separuhnya baru jadi warisan. Dan dari warisan itu suami dapat setengahnya. Jadi bisa disebut suami ini, ya kalau istri tidak punya anak, suami itu dapat 3/4. Yang setengah itu milik dia, yang 1/4 itu adalah separuh bagian dia dari warisannya istri. Dulu ada sebab yang keempat yang kemudian dinafikan, artinya dianulir, dihapuskan hukumnya, yaitu al-mu'akhah. Jadi dahulu itu ada persahabatan yang dibentuk. Umpamanya ana mengangkat fulan sebagai saudara ana. Qabilah fulan, Basalamani umpamanya mengangkat qabilah Baswedan sebagai saudara. Maka itu akan saling mewarisi. Tapi setelah itu dihapuskan. Maka dikatakan wa ulul arham, dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim itu satu sama lain lebih berhak mewarisi. Kemudian dihapuskanlah tentang ahli waris yang dari persaudaraan yang dibikin oleh mereka. Maka ingat, ada 3 sebab. Kau berhak mendapatkan warisan karena 3. Umpamanya anak angkat dapat warisan enggak? Enggak dapat. Karena secara nasab tidak, walak tidak, nikah tidak. Dia anaknya orang yang diangkat. Maka dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian saudara sesusu atau anak sesusu. Karena kita tahu bahwasanya anak sesusu itu sama dengan senasab dalam urusan mahram. Nah, dalam urusan mahram betul. Dia haram seperti haramnya anak kandung. Tapi anak susu tidak mendapatkan warisan. Karena secara nasab tidak, secara walak tidak, secara nikah tidak. Ini faktor-faktor yang menyebabkan seorang untuk mendapatkan warisan. Dan kita masuk ke yang kelima, yaitu tentang sebab-sebab yang membuat orang itu nggak dapat warisan. Padahal dia istri, padahal dia ini anak atau saudara atau bapak, tapi nggak dapat warisan. Kenapa? Karena ada yang menghalangi dia. Silahkan disebut, dibaca. Nah, sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk mendapat warisan. A. Perbudakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qatilu la yaris. Naam, afwan, ana mau coba sesuatu. Silakan dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, orang yang membunuh tidak boleh menjadi ahli waris. Sahih. Barakallahu fiik. Iya. Sebab yang pertama adalah pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qatil la yarith. Orang yang membunuh
tidak boleh menjadi ahli waris. Jadi pembunuh itu nggak dapat warisan. Suara anak terdengar nggak, Umur ya? Dengar Ustaz. Siap. Jadi pembunuh itu nggak dapat warisan. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga anak membunuh orang tuanya meninggal, dia nggak boleh jadi waris. Ini salah satu syariat yang membuat seorang itu menjaga keluarganya. Karena kadang-kala sang anak ingin kudeta sama orang tuanya. Dibunuh orang tuanya supaya dia dapat warisan orang tuanya, dia malah tidak dapat warisan. Gara-gara kelakuannya dia. Taib, ini yang kedua. Taib. Yang pertama afwan. Yang kedua. Fadhali. B. Penilaian agama. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, menghubungkan ulang. Oh, koneksi buruk. Bismillah. Ahlan wa sahlan. Ya, Ustaz. Baik. Ya, kita lanjutkan ke permasalahan yang menghalangi seorang dapat warisan. Cara baliknya gimana? Cara baliknya gimana? Baliknya itu tuh ada gambarnya kamera. Gimana tadi baliknya Ustaz? Pencet, dipencet nanti kelihatan ada gambarnya kamera. Iya. Ah gitu. Dah. Iya. Oh, iya, paham. Nah, kita harus banyak belajar nih. Saya paham begitu kasus bingung Ustaz. Alhamdulillah. Panik Ustaz. Baik, siap. Yang B, berlainan agama. Silakan dibaca. B. Berlainan agama. An Usamah bin Zaid radhiyallahu Ayyatul muslimul kafir walal kafirul muslim. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim tidak boleh menjadi ahli waris bagi orang kafir, dan tidak pula orang kafir menjadi ahli waris bagi seorang muslim. Barakallahu fiik. Ya, ini permasalahan sempat ditanyakan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, المشكلة في جوالي ولا فيهم. دقيقة.
Baik, iya kita lanjutkan. Yang kedua adalah berlainan agama. Ini pembahasan sudah pernah kita singgung ketika ada pertanyaan bagaimana seorang anak yang muslim apakah mewarisi dari ayahnya yang kafir. Jumhur ulama mengatakan tidak mewarisi. Tapi pendapat ulama yang lain diantaranya adalah pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan pendapat beberapa ulama masa kini bahwasanya yang tidak mewarisi itu adalah kafir harbi. Sedangkan muslim mewarisi yang kafir kalau dia bukan kafir harbi, bukan kafir yang memerangi. Seperti di Indonesia umpamanya, kalau ada seorang anak yang masuk Islam, orang tuanya masih dalam kondisi kafir, maka sang anak mewarisi menurut pendapat yang lebih rajih. Adapun hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim. Tapi mereka menafsirkan yang dimaksud kafir adalah kafir harbi, kafir yang memerangi. Adapun kafir yang hidup di negeri Islam, yang mereka bersama umat Islam, mereka menjadi kafir zimmi atau kafir mu'ahad, maka anaknya akan mewarisi bapaknya yang kafir. Tapi bapaknya tidak mewarisi anaknya. Ini pendapat yang lebih kuat. Baik. Penyebab yang ketiga, faktor yang ketiga, tafadhali. 3. Perhambaan. Sebab seorang hamba dan harta bendanya adalah menjadi hak milik tuannya. Sehingga kalau ada kerabatnya memberi warisan, maka ia menjadi milik tuannya juga, bukan menjadi miliknya. Naam. Maka ini termasuk penghalang warisan. Andai kata satu anak namanya Marzuki. Marzuki ini budaknya Abdul Razak. Marzuki bukannya Abdul Razak. Marzuki ini punya saudara yang orang bebas. Dia punya saudara orang bebas meninggal dunia. Marzuki tidak mewarisi kakaknya yang meninggal dunia. Kalau Marzuki mewarisi kakaknya, harta kakaknya itu ketika diberikan ke Marzuki, Marzuki tidak memilikinya. Karena yang dimiliki Marzuki adalah milik majikannya. Maka perhambaan tidak, orang yang hamba saya tidak mendapatkan warisan dari orang merdeka. Seperti itu. Tapi ini berkaitan dengan penghalang warisan. Jadi penyebab warisan 3. Tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah nasab, wala, dan nikah. Adapun penghalang warisan juga 3. Yaitu yang pertama adalah membunuh, berbeda agama, dan perhambaan. Tapi sekarang kita akan masuk kepada siapa saja ahli waris itu. Sehingga kita tahu. Dan ini penting jamaah. Masalah siapa saja ahli waris dan siapa saja wali. Karena ada orang-orang yang menikahkan paman dari pihak ibu, itu nggak bisa jadi wali. Paman dari pihak ibu. Kadang-kala mereka menikahkan. Kadang-kala ibu menikahkan putrinya. Karena dia janda, dia merasa itu anaknya, bapaknya sudah meninggal dunia, maka si ibu menikahkan putrinya. Nggak bisa. Yuk, kita baca nih. Para ahli waris dari pihak lelaki. Ada 10. Tafadhali. 6. Para ahli waris dari pihak lelaki. Yang berhak menjadi ahli waris dari kalangan lelaki ada 10 orang. 1 dan 2, anak laki-laki dan putranya, dan seterusnya ke bawah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Naam. Yang pertama dan kedua adalah anak laki-laki dan putranya. Artinya cucu. Jadi cucu itu, cucu laki-laki itu, cucu dari anak laki-laki itu mendapatkan warisan. Jadi anak laki-laki dan putranya. Baik, yang ketiga dan keempat. Tafadhali. 3 dan 4, ayah dan bapaknya dan seterusnya ke atas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma tarak.
Dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Nah, lanjut. Dan kakek termasuk ayah. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, Anna banu Abdul Muttalib. Saya adalah anak Abdul Muttalib. Nah, ini bukan anna, tapi ana. Tasydidnya diilangin tuh. Ana bin Abdul Muttalib. Taib. Yang pertama dan kedua, anak laki-laki dan putra anak laki-laki. Yang kedua, bapak dan bapaknya. Ayah dan kakek. Ini jamaah, ada seorang anak pernah menangani kasus di Jakarta. Seorang cucu yang tidak mau ngasih bagian kakeknya. Anak sampai datang ke rumahnya, kaya raya ini. Dia berhaji sama kita sempat ngobrol. Anak jelaskan, nih hukumnya jelas dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau seorang meninggal, dia meninggalin anak dan meninggalin bapak dan anak dapat. Terus si anak ini ngomong, anak mau tanya Ustadz, kata dia, kalau kakek anak meninggal, anak dapat bagian nggak? Anak ngomong, kalau tidak ada anak-anaknya, maka kau akan dapat. Tapi kalau ternyata paman-pamanmu ada, kau nggak dapat. Dikarenakan apa? Dikarenakan bapakmu nggak dapat. Karena dia meninggal sebelum kakekmu meninggal dunia. Oh, enak banget kalau gitu. Enggak lah, anak nggak mau kasih, kata dia. Subhanallah. Ingat pembagian warisan tadi sudah kita bahas. Bahwasanya Allah mengatakan, tilka hududullah. Itu adalah ketentuan dari Allah Jalla Jalaluh. Yang seharusnya dipatuhi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu naran khalidan fiha. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Ingat, Allah sudah tentukan tugas kita hanya menjalankan. Dan harta waris ini bukan harta hasil usaha. Rizki itu ada yang dicari dan rizki itu ada yang mencari. Warisan ini termasuk rizki yang mencari. Kau mati, orang tuamu mati, kau dicari sama duit itu. Mana anaknya? Oh, anaknya di luar negeri, dipanggil. Ini bapakmu meninggal, kau dapat bagian sekian. Baik, lanjutkan. Yang kelima dan keenam. 5 dan 6, saudara dan putranya dan seterusnya ke bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan saudara yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Quran Surat An-Nisa ayat 176. Barakallahu fiik. Iya, kalau kita melihat nih tentang ayat waris ini adalah tadi di An-Nisa ayat 11, 12, 13. Kemudian di akhir surat An-Nisa ayat 176. Saudara dan putranya itu dapat warisan. Artinya keponakan kita bisa dapat warisan kita. Kalau mamanya anak meninggal dunia, anak tidak punya anak punya istri, keluarga lain udah nggak ada, anak punya saudara laki anak juga udah meninggal dunia, dia punya anak. Keponakan anak tuh setelah warisan dibagikan ke istri, keponakan anak dapat bagian itu. Siapa yang menentukan? Allah yang menentukan hal itu. Baik. Yang ketujuh dan kedelapan. 7 dan 8, paman dan anaknya serta seterusnya. Nabi SAW bersabda, Al-Yaqul fara'idha bi ahliha fama baqi fawali awla rajulin zakari. Serahkanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak. Kemudian sisanya untuk laki-laki yang lebih utama dekat kepada mayit. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Jadi ini paman dapat warisan. Kalau tadi itu saudara kita atau keponakan kita dapat warisan. Kalau ini paman kita atau sepupu kita. Jadi paman kita udah meninggal dunia. Ana punya istri dan punya anak perempuan. Istri Ana dapat 1/8. Anak perempuan kalau lebih dari 2 dapat 2/3.
Sisanya punya siapa? Anak tidak punya kerabat lainnya. Paman udah meninggal dunia, maka sisanya untuk sepupu anak, anak paman anak. Kalau ada, itu dapat warisan. Taib. Yang ke-9 adalah suami. Yang ke-10 adalah laki-laki yang memerdekakan budak. Laki-laki yang memerdekakan budak itu dapat warisan dengan sebab wala. Jadi sudah kita sebutkan ini 10. Pertama dan kedua anak laki-laki dan putranya. Taib. 2 dan 4 ayah dan bapaknya, artinya kakek. Kemudian 5 dan 6 saudara dan putranya. 7 dan 8 paman dan anaknya. 9 suami. 10 laki-laki yang memerdekakan budak. Taib. Itu 10 dari pihak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan. Taib. Yang ke-7 sekarang, perempuan-perempuan yang menjadi ahli waris. Siapa saja? 7. Perempuan-perempuan yang menjadi ahli waris. Perempuan-perempuan yang berhak menjadi ahli waris ada 7. 1 dan 2. Anak perempuan dan putri dari anak laki-laki dan seterusnya. Firman-Nya, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayayn. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Quran surat An-Nisa ayat 11. Baik, di sini jelas. Yang pertama adalah anak perempuan dan putri anak laki-laki. Artinya putra dari anak perempuan itu nggak dapat warisan. Dan putri dari anak perempuan tidak dapat warisan. Tapi putri dari anak laki-laki itu dapat warisan. Dengan catatan nanti itu kita akan bicarakan kapan dia mendapatkan warisan dan kapan dia tidak mendapatkan warisan. Baik, yang ketiga dan keempat, ibu dan neneknya disebutkan di firman Allah nih surat An-Nisa ayat 11, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma tarak. Dan untuk dua orang ibu bapa bagi masing-masingnya 1/6 dari apa yang ditinggalkan. Kemudian yang kelima, saudara perempuan, saudari perempuan. Ini di surat An-Nisa ayat 176 Allah mengatakan ini mru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka saudaranya yang perempuan itu mewarisi 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Yarhamukillah. Bab yang keenam, istri. Yang ketujuh, perempuan yang memerdekakan budak. Jadi perempuan yang memerdekakan budak ini sama dengan lelaki yang memerdekakan budak. Artinya kalau dia membebaskan seorang budak, lalu budak itu kaya raya, meninggal dunia, tidak punya ahli waris, maka perempuan ini mengambil semua hartanya. Walaupun dia perempuan. Dia sebagai asobah, laki atau perempuan dalam urusan yang memerdekakan seorang budak, maka dia warisi semuanya. Baik. Sekarang orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Ini masalah pembagian warisan. Jadi para jamaah, ilmu waris ini fardu kifayah. Ada ilmu yang berkaitan dengan fikih tentang pembagian. Fulan dapat sekian, fulan dapat sekian. Ada ilmu warisan yang berkaitan dengan penerapannya. Teknisnya gimana nih? Masalah teknis ini harus orang yang faham matematika. Kalau masalahnya masih tidak rumit, insya Allah kita semua dapat membagikannya. Tapi kalau sudah masalah rumit, Allahu Akbar. Anak kadang-kala kalau udah ditanya masalah warisan, lebih enak ngomong wallahu a'lam. Apalagi kalau disuruh bagi-bagiin tuh. Karena memang ada orang-orang yang ahlinya. Kadang-kala kita hanya tahu masalah fikihnya. Tapi masalah teknis pembagiannya yang kadang-kala berat ya. Tapi sekali lagi ilmu fardu kifayah, bagi yang tidak ngerti, datang ke orang yang ngerti. Datang. Berangkat ke ustaz. Berangkat ke orang yang alim. Berangkat ke, sekarang ada umpamanya departemen agama ya, ada pengadilan agama, datang menanyakan kepada mereka. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, silakan dibaca tentang orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Silakan orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan.
Orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan ada 3 kelompok, yaitu Zuqab, kelompok yang sudah ditentukan bagiannya, kedua Asobah, dan ketiga Rahim, atau disebut juga Ulul Arham. Bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam kitabullah Ta'ala ada 6. Pertama separuh, kedua 1/4, ketiga 1/8, keempat 2/3, kelima 1/3, dan keenam 1/6. Barakallahu fiik. Ya, jadi ada 3 macam orang-orang yang mendapatkan warisan. Yang pertama ashabul fard. Ashabul fard adalah orang-orang yang bagiannya sudah ditentukan. Dia dapat setengah. Ya udah, setengah itu yang dia dapatkan. Dia dapat 1/6. Dia dapat 1/3. Dia dapat 1/4. Ini yang disebut ashabul fard. Yang kedua asobah. Asobah ini artinya orang-orang yang tidak ada ketentuannya. Dapat berapa, tapi dia menghabiskan sisanya. Berapa sisanya itu dihabiskan. Yang ketiga ar-rahim, ulul arham. Ulul arham ini dari keluarga ibu biasanya. Nanti kita akan lihat siapa mereka. Ketika ahli warisnya nggak ada, maka dicari orang-orang yang punya hubungan kerabat sama dia. Kali masih ada, kali masih hidup, maka mereka akan mendapatkan bagian. Baik, kita akan bicara yang dapat setengah. Nah, A. Yang dapat 1/2. 1. Suami istri. Bila si mayit tidak meninggalkan anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Dan kamu dapat separuh dari apa yang ditinggalkan istri-istri kamu jika mereka tidak meninggalkan anak. Quran surat An-Nisa ayat 12. Barakallahu fiik. Yang dapat 1/2 yang pertama adalah suami. Kalau istri tidak punya anak, baik anak itu dari suaminya atau anak itu dari suami yang meninggal dunia atau suami pertamanya. Jadi kalau sang istri ini tidak bawa anak, tidak punya anak dia, tidak dari suaminya, tidak dari suami yang sebelumnya, maka suami mendapatkan separuh. Yang kedua, seorang anak perempuan. Jadi seorang anak perempuan itu dapat separuh. Allah katakan wa in kanat wahidatan falah nis. Artinya bapak meninggal dunia punya anak perempuan 1. Akhirnya meninggal. Jadi sang anak dapat separuh, ibunya dapat 1/8. Udah nggak ada ahli waris lainnya, nggak ada, ya udah. Sisanya itu yang dikasihkan kepada asobah nanti, kepada paman ya, kalau ada pamannya, saudara ayahnya maksudnya, kepada saudara ayahnya, atau kalau nggak ada kepada pamannya. Yang ketiga, cucu perempuan. Cucu perempuan itu dapat setengah. Di sini disebutkan karena ia menempati kedudukan anak perempuan menurut ijma ulama. Jadi cucu perempuan artinya anak meninggal dunia. Anak-anak sudah nggak ada semuanya. Anak cuma punya cucu 1 perempuan. Maka cucu perempuan ini menghabiskan hartanya. Bukan menghabiskan hartanya. Dia dapat 1/2 dari hartanya itu karena makomnya sama dengan makomnya anak perempuan. Ibnu Mundir berkata di sini, para ulama sepakat bahwa cucu laki-laki dan cucu perempuan menempati kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Cucu laki-laki sama dengan anak laki-laki dan cucu perempuan sama dengan anak perempuan jika si mayit tidak meninggalkan anak kandung laki-laki. Yang keempat dan kelima, saudara perempuan seibu sebapak dan saudara perempuan sebapak. Artinya ibunya beda, bapaknya sama. Atau seibu sebapak, artinya saudara perempuan kandung, seibu sebapak. Saudara kandung itu apa berarti bapak ibunya sama? Salah satunya. Saudara sekandung Salah itu satunya, Bu.
Bener nih. Saudara sekandung itu artinya ibunya sama. Sekandung seibu, Ustaz. Iya. Sekandung itu artinya seibu. Maka yang di sini disebutkan saudara seibu sebapak, bukan sekandung. Ada istilah lain di bahasa Indonesia. Saudara seibu sebapak. Ibu kandung ya. Ibunya aja yang sekandung. Tapi ada nggak dalam bahasa Indonesia? Saudara seibu sebapak bahasa Indonesia. Seibu sebapak kan? Iya, seibu sebapak. Kalau kita bicara ini saudara kandung, iya saudara kandung. Berarti saudara Sekandung. seibu. Iya, seibu. Tapi sekandung, sebapak juga sekandung. Kalau lazim. Kalau bapaknya beda tetap sekandung kan? Kalau lazimnya di Indonesia, seibu sebapak sekandung. Jadi sekandung itu seibu sebapak. Iya. Oke, siap. Tapi mungkin karena sekandung ditakutkan itu saudara seibu, jadi disebut saudara seibu sebapak atau saudara perempuan sebapak. Ini dapat separuh. Di surat An-Nisa ayat 178 Allah mengatakan ini mru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seorang meninggal dunia padahal ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuan dapat separuh dari harta yang ditinggalkan. Sisanya itu dibagi-bagi nanti. Baik. B yang dapat seperempat. Yang dapat seperempat dua orang. Suami dapat seperempat, istri dapat seperempat. Kapan? Suami dapat seperempat kalau istri punya anak. Istri dapat seperempat kalau suami tidak punya anak. Dalilnya di surat An-Nisa ayat 12. Baik, yang dapat seperlapan. Satu yang dapat seperlapan. Siapa yang dapat seperlapan? Istri. Istri kalau suami punya anak. Dia dapat seperlapan. Jadi suami ini dapat setengah, dapat seperdua. Insya Allah. Hadal internet ma adri. Iya. Apa nih Ustaz? Nah, bismillah. Jadi ingat suami dapat setengah kalau istri nggak punya anak. Kalau punya anak bagiannya turun jadi seperempat. Istri dapat seperempat kalau suami nggak punya anak. Kalau suami punya anak turun jadi seperlapan. Jadi seperlapan cuma satu. Baik, yang dapat 2/3. Yang dapat 2/3 ada 4 orang. Yang pertama adalah 2 anak perempuan atau lebih. Baik, 2 anak perempuan atau lebih. Dan 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Dari anak laki-laki ya. Ini sudah kita bicarakan bahwasanya perempuan yang dapat warisan itu di halaman mana kita bicarakan tadi? Baik, perempuan yang dapat warisan itu anak perempuan dan putri dari anak laki-laki. Artinya putri dari anak perempuan nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena kan dia nasabnya bukan ke bapaknya sini.
nasabnya itu bukan ke ahli waris, nasabnya itu kepada bapaknya dia. Sedangkan putri anak laki-laki nasabnya tetap bersambung dengan bapaknya dan sama kakeknya yang meninggal dunia. Jadi 2 anak perempuan dan 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 11, "Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak." Tetapi jika anak-anak yang menjadi ahli waris itu perempuan 2 orang, dari 2 orang, maka atau lebih dari 2 orang, maka mereka mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan. 3 dan 4. 2 saudara perempuan seibu sebapak dan 2 saudara perempuan sebapak. Bukan seibu aja. Seibu sebapak atau sebapak. Baik. Fa'in kanan ini dalilnya di surat An-Nisa ayat 176. Udah selesai nih. Baik, yang dapat 1/3. 2 orang. Yang pertama, ibu jika ia tidak mahjub. Mahjub itu artinya terhalang. Mahjub itu artinya terhalang. Fa'in, jika ia tidak mahjub artinya tidak terhalang. Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 11, "Fa'in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth." Jadi ibu ini dapat 1/3 kalau anaknya nggak punya anak. Jadi dia seperti 1/3. Jadi kalau nggak punya anak, ibu dapat 1/3. Kalau punya anak, ibu dapat 1/6 nanti. Ingat? Jadi kalau punya anak, ibu dapat 1/6. Atau meninggalkan saudara. Lebih dari situ itu dapat 1/6. Jadi kalau yang mewarisi itu cuma bapak sama ibunya, ibu dapat 1/3. Kemudian yang kedua, 2 saudara seibu, saudara tiri dan seterusnya, artinya lebih dari itu. Allah berfirman, "Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka fi thuluth." Artinya kalau saudara seibu, saudara tiri itu jumlahnya lebih dari 2, maka mereka berkongsi dalam 1/3. Mereka dapat 1/3 dibagi-bagi di antara mereka. Baik, yang dapat 1/6 ada 7 orang yang dapat 1/6. Yang pertama, ibu dapat 1/6 jika si mayit meninggalkan anak atau saudara lebih dari seorang. Artinya ibu kalau mahjub dapat 1/6. Kalau tidak termahjub, tidak terhalangi, maka ibu dapat 1/3. Taib. Kemudian yang kedua, nenek. Jika si mayit tidak meninggalkan ibu, ya tentunya kalau ada ibunya, nenek nggak dapat karena terhalang sama ibunya. Nenek bila si mayit tidak meninggalkan ibu. Ibnul Munzir menegaskan para ulama sepakat bahwa nenek dapat 1/6 bila si mayit tidak meninggalkan ibu. Jadi posisi ibu digantikan sama nenek. Baik, yang ketiga, seorang saudara seibu. Seorang, baik, ingat nenek ini bukan ibunya ibu jamaah. Tapi ibunya siapa? Ibunya bapak. Artinya nenek yang bersambung nasab si anak ini. Nenek dari bapak. Nenek dari bapak. Jadi nenek dari bapak itu dapat bagian kalau ibunya sudah meninggal dunia. Baik? Nenek dari dapat ya Ustaz? Gimana? Nenek dari ibu berarti tidak ada ya Ustaz? Nenek dari ibu enggak. Kan tadi kita udah bicarakan di sini perempuan-perempuan yang menjadi ahli waris. Disebutkan ibu dan nenek. Ibu dan nenek artinya nenek dari pihak bapak. Karena nasabnya enggak bersambung. Tadi kita katakan nasab ini kan dari
Laki-laki. Dari anak laki-laki. Seperti itu. Taib. Yang ketiga, seorang saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini dapat 1/6. Di surat An-Nisa ayat 12 Allah mengatakan, wa in kana rajulun yurathu kalalatan, apabila si mayit laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak dan tidak punya bapak. Jadi ahli waris dari atas nggak ada, dari bawah nggak ada. Jadi ahli warisnya ke sebelah, ke samping nih. Walahu ahun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Dan dia punya satu saudara laki atau satu saudari perempuan, maka tiap orang dapat 1/6. Yang keempat, yang dapat 1/6, cucu perempuan. Jika si mayit meninggalkan seorang anak perempuan. Ingat, cucu perempuan dari siapa? Dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan artinya gini, mayit ini meninggalkan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Tapi anak laki-lakinya mati duluan. Nah, si anak laki-laki ini punya anak perempuan. Nyambung ibu-ibu? Iya. Kalau anaknya cucu dari pihak perempuan nggak dapat warisan. Iya pasti. Nggak dapat warisan. Apalagi ibunya masih ada gitu loh. Ini kan dikatakan cucu dari anak laki-laki. Anak laki-lakinya meninggal lebih dahulu sehingga tidak berhak mendapatkan warisan. Tapi dia punya anak perempuan. Itu dapat tuh. Dapat berapa? Dapat 1/6. Ya. Sebagai penyempurna dari anak perempuan dapat berapa? Dapat 1/2. Karena dia sendirian. Kalau anak perempuan lebih dari 2 dapat 2/3. Kalau anak perempuan sendirian dia dapat 1/2. Nah, si cucunya dapat 1/6. 1/6 ini sebagai pelengkap 2/3. Kan seakan-akan mereka itu berdua kan. Kalau 2 dapat 2/3. Tapi karena ini yang satu anak, yang satu cucu, maka anak dapat 1/2, cucu dapat 1/6. 1/2 ditambah 1/6 jadinya berapa? 2/3. Nah, ini dalilnya disebutkan di sini adalah hukum yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nanti dibaca. Yang kelima, yang dapat 1/6, saudara perempuan sebapak. Jika si mayat meninggalkan seorang saudara perempuan seibu sebapak sebagai pelengkap bagi 2/3. Jadi ingat, saudara perempuan sebapak. Jika si mayat meninggalkan seorang saudara perempuan seibu sebapak. Ini mayit mati, tidak punya ahli waris. Ke atas nggak ada, ke bawah nggak ada. Dia punya saudari perempuan seibu sebapak. Satu dapat berapa? Dapat 1/2. Kalau 2 dapat 2/3. Karena saudarinya cuma satu, maka dia dapat 1/2. Tapi dia, mayit ini punya saudari perempuan sebapak. Maka ini ceritanya sama dengan yang sebelumnya. Mayit meninggalkan anak perempuan dan cucu perempuan. Anak perempuan dapat 1/2, cucu perempuan dapat 1/6 sebagai pelengkap 2/3. Yang kelima sama nih. Jadi saudari sebapak ini dikasih 1/6 sebagai pelengkap 2/3. Step yang keenam, bapak dapat 1/6. Jika si mayit meninggalkan anak. Jadi kalau mayit meninggalkan anak, bapak dapat 1/6. Sama dengan ibu nih. Cuma kan ibu dapat 1/6 itu kapan? Kapan dapat 1/6 ibu? Jika si mayit meninggalkan anak. Atau saudara lebih dari seseorang. Kalau bapak itu dapat 1/6 kalau si mayit meninggalkan anak. Walaupun ada saudara-saudaranya, tetap bapak dapat 1/6. Atau walaupun nggak punya saudara pun tetap bapak dapat 1/6.
Ini ayatnya Allah mengatakan wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi dua ibu bapaknya, buat tiap-tiap seseorang dari mereka dapat 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya jika anaknya tidak mempunyai anak. Baik, yang ketujuh, datuk dapat 1/6, kakek. Bila si mayit tidak meninggalkan bapak, kakek itu dapat kalau bapak anaknya kakek ini mati. Jadi cucunya meninggal dunia, bapak si cucunya udah meninggal dunia. Maka di sini kakek dapat 1/6. Ulama sepakat bahwa kedudukan kakek sama dengan kedudukan ayah. Barakallahu fiik ya. Kayaknya kita cukupkan tentang ini. Insyaallah kita masuk ke babul asabah, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan tanpa ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menghabiskan sisa dari harta warisan itu. Baik. Tafadhali kalau ada pertanyaan. Tanya aja Ustaz. Nah, Ustaz, kalau bicara perbudakan berarti untuk dalil itu sekarang sudah nggak ada ya Ustaz ya? Yang poin perbudakan tadi Ustaz. ya wallahu a'lam. Dulu Syekh di Madinah cerita, katanya di beberapa daerah di Mauritania ini di mana Ustaz Mauritania ini Ustaz? Iya, perbatasan sama Senegal atau Mauritania. Coba lihat ana lihat ya, bentar nih. Negara Mauritania ada nggak? Oh iya, Mauritania bahasa Indonesia juga. Nah, Mauritania ini, bahasa Inggris. Mauritania, Indonesia. Baik, ada nih. Mauritania ini, negara ini berasal nama Mauritania, termasuk dari Sahara dalam. Ya, ini berbatasan dengan Senegal di barat, Aljazair di timur laut, Mali di timur dan tenggara, Maroko sama Samudra Atlantik. Ini negara disebutkan dulu Syekh mengatakan masih ada perbudakan di sana. Perbudakan bukan yang baru, tapi sisa-sisa yang lama. Artinya ini budak kalau punya anak, anaknya itu kan anaknya budak gitu loh. Seperti itu. Jadi budak itu kalau nikah ya anaknya tetap jadi budak, dimiliki oleh majikannya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah masih ada atau tidak ada? Tapi hukum itu berlaku kalau perbudakan ada. Artinya hukum Islam ini sudah siap gitu loh. Karena dahulu ada, kemudian kalau tidak ada ya sudah nggak dipakai hukum itu. Ketika ada kembali, umpamanya ketika terjadi perang dunia ketiga nanti atau apa, wallahu a'lam bishawab ya. Karena perbudakan ini bisa disebut mungkin 200 tahun ini baru dihilangkan jemaah. Sebelumnya kalau kita lihat, kita waktu SD itu, ada film Little Missy, masih ingat ibu-ibu kan? Ya Ustaz nonton ya. Kita masih waktu itu nontonnya bareng orang satu kampung tuh. Karena yang punya TV hanya beberapa orang di kampung itu. Nah, itu dunia perbudakan tuh kayak gitu tuh. Seperti itu. Dan kalau kita lihat orang-orang hitam yang ada di Amerika, itu adalah dari budak-budak yang dibawa sama Amerika dari Afrika pada waktu itu. Barakallahu fiik. Iya. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya? Yang pertama, bagaimana hukumnya jika tanah warisan tidak dijual, tapi malah dikelola oleh salah satu ahli waris menjadi perumahan? Jika ada rumah yang terjual, nanti keuntungannya akan dibagi ke ahli waris yang lainnya. Yang kedua, bagaimana jika ada waris yang tidak segera dibagikan, Ustaz? Hukumnya bagaimana? Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan warisan, ingat ketika mayit meninggal dunia, kita sudah bahas yang harus dikeluarkan adalah biaya untuk penguburan, pengurusan jenazah.
Yang kedua, utang. Yang ketiga, wasiat. Setelah itu selesai, maka sisa harta itu milik ahli waris. Milik bersama. Bukan milik kakak yang paling tua. Bukan milik ibu kalau ibu masih hidup. Tapi itu milik bersama. Kalau milik bersama berarti kesepakatan ada di antara mereka. Kalau umpamanya mereka ingin dibagi, maka dibagi. Tapi kalau umpamanya 10 orang yang ingin dibagi 3, yang 7 tidak ingin dibagi, maka hak yang 3 ini diberikan. Hak yang 3 orang diberikan. Karena ini dia punya hak di situ. Artinya dia boleh ambil duit itu, orang milik dia. Dan tidak boleh 7 orang ini menghalangi hak dia. Maka diberikan hak yang 3 orang ini. Udah, yang 7 orang umpamanya hak 3 orang ini dibagi ke 7 orang gitu. Atau umpamanya dari 7 orang ini 1 di antara mereka membayari untuk 3 orang. Oh, paham. Berarti jadi milik dia. Hak 3 orang ini jadi milik 1 orang itu. Jadi dia punya bagian 4 orang umpamanya. Itu seperti itu dibaginya, nggak ada masalah. Kalau tadi umpamanya mau dikelola bersama, tetap harus ada kesepakatan. Jangan sampai ada pemaksaan, karena itu hak mereka. Mengatakan ini kita mau kelola ini macam-macam ya dengan alasan macam, nggak masalah. Kau mau kelola tapi dengan kesepakatan ahli waris. Karena itu milik bersama. Artinya bagian-bagian yang tadi disebutkan, ada yang bagian 1/4, ada yang dapat sekian, itu milik mereka. Kau harus kasih hak mereka. Tapi kalau umpamanya tadi hasilnya mau dibagi bersama, tafadhal. Itu sudah ikut kesepakatan di antara mereka. Kalau tidak dibagi, ditunda-tunda. Ingat, kalau kau menunda hal itu, di antara ahli waris ada yang butuh duit dan dia sudah minta, sedangkan engkau tidak memberikannya, maka kau boleh menghalangi hartanya dia. Jadi dia masuk zalim, jemaah. Maka tolong dibicarakan bersama. Artinya ada dari hati ke hati lah. Dan yang paling tua jangan merasa milik dia. Ini bukan milikmu. Itu milik bersama. Kalau di situ ada yang anak kecil-kecil, yang yatim. Nah, kita udah bicara tuh. Masalah mengelola harta anak yatim. Oke, karena dia gak ngerti, kau ambil bagian dia, kau kelola. Tafadhal. Tapi tetap dengan kesepakatan bersama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, untuk isi perabotannya gimana Ustaz? Ada kalau warisannya berupa perabotan, ada barang-barang gitu, lemarinya gitu. Jamaah, warisan itu adalah semua yang ditinggal oleh mayit. Kalau ada pulpen peninggalan si mayit, itu masuk warisan. Tapi ini mungkin sekarang kita ini melihat karena warisannya banyak ya. Tapi kalau dulu warisannya cuma 5 gelas. Gelas 5. Sama lemari 1. Sama ada baju punyanya bapak mama. Itu jadi warisan. Dibagi bersama. Kalau mereka mengatakan, udahlah anak gak mau ambil bagian anak. Kadangkala sekarang ini perabotan orang tua dikeluarin ya. Dikeluarin, kemudian dihargai. Lemari ini harganya 1 juta. Oke, siapa yang mau ambil? Aku mau ambil, ya udah diambil. Dihitung 1 juta. Yang ini sekian, dihitung semua. Nanti hasilnya dibagi. Paling kalau enggak bukan hasilnya dibagi. Nanti dihitung nih. Umpamanya kira-kira fulan 3 juta. Seharusnya kau itu dapat 2 juta. Maka kau nambah 1 juta. Jadi ikut kesepakatan bersama. Tapi yang jelas semuanya. Jangan sampai ada yang mengambil satu bagian. Umpamanya satu anak ngelihat. Ibunya punya cincin emas. Dia ambil, dia kantongin. Ibunya punya gelas yang bagus banget. Dia ambil. Tidak dimasukkan ke bagian warisan. Enggak boleh. Itu bisa masuk mencuri. Kenapa? Karena ini hak bersama. Artinya memang ada. Hakmu di situ ada. Tapi yang lain juga punya hak di situ. Buku-buku ya Ustaz juga Ustaz. Ya inilah. Makanya ridho. Perlu duduk ya mereka bersama. Mana siapa yang mau ambil mejanya ayah, aku yang mau ambil, udah kau ambil mamanya. Itu nggak ada masalah kalau mau dibagikan secara seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz,
Kalau misalnya sekarang ini kebanyakan kalau misalnya suaminya meninggal duluan, lalu si istri belum meninggal, kebanyakan itu anak-anak itu tidak membagikan warisan ya Ustadz. Jadi banyak sekali ya, karena ibunya masih hidup. Jadi takutnya dia nggak punya rumah, ibunya tinggal di mana gitu Ustadz. Jadi mohon nasihatnya Ustadz. Jadi sebaiknya terbalikannya juga begitu Ustadz. Iya. Jadi dibagi tuh warisan sampai orang tuanya benar-benar meninggal dua-duanya, mau nasihatnya. Barakallahu fiik. Iya, ingat berkaitan dengan warisan ini, semua sudah ada pembagiannya, semua sudah ada bagiannya. Artinya kalau yang meninggal itu bapaknya dulu, ibu dapat 1/8 kalau punya anak. Kalau nggak punya anak, ibu dapat 1/4. Kalau anak-anaknya memang ngomong, kita jangan bagilah, kesian sama ibu ya, biar ibu nempatin itu rumah dulu, seperti itu. Nggak ada masalah kalau anak-anaknya setuju. Tapi tadi Ana sampaikan, kalau ada satu yang butuh sama duit, kasihkan bagian dia. Maksudnya di antara keluarga itu ada yang sukses umpamanya, kasihkan bagian dia. Umpamanya nggak ada yang punya Ustadz, ya sudah, anak itu mungkin butuh, jual rumah ini, belikan ibu rumah yang lainnya. Kadang-kala kan rumahnya itu besar ya, kalau rumah warisan gitu ya. Sedangkan ibu tidak butuh rumah yang besar itu. Dan si ibu pun harus berlapang dada, karena ini, Masya Allah ya, Ana melihat ibu yang beragama. Dia akan ngomong, nak kau jual, nah ini sudah milik kalian, bukan milik ibu gitu loh. Kasihkan bagiannya ibu. Kalau si anak-anak mau berbakti sama ibunya, dia berbakti dengan mencarikan rumah yang lainnya buat ibunya umpamanya. Atau bagaimana. Tapi yang jelas, kalau umpamanya tadi ada satu yang nuntut, tolong ditutupin dia. Karena dia punya hak. Supaya tidak memutuskan tali silaturahim. Soalnya kalau satu yang nuntut ini nggak dikasih, dia akan jadi ulet. Akan jadi ulet yang ngerusak akhirnya. Masa kita tujuannya berbakti sama ibu, tapi memutuskan silaturahim sama yang lainnya. Maka tolong diperhatikan, haknya itu sudah ditentukan. Dan tinggal dibagikan. Dan kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa dibagi secara langsung, kalau tanahnya luas mungkin dibagi per kapling, bisa dibagi kaplingan. Tapi kalau enggak, ya dijual. Kemudian hasilnya tadi dibelikan rumah yang lain buat ibu, tempat tinggal yang lain buat ayah. Atau kalau ayah mungkin mau ikut salah satu anaknya, ibu mengikut salah satu anaknya, itu sebagai solusi buat mereka juga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena kalau tidak jamaah, kadang-kala nih ayah umpamanya gini, ibu kita meninggal dunia, ada warisan, rumah ternyata milik ibu, ternyata milik ibu. Si ayah kawin lagi, tinggal di rumah itu kan anak-anaknya kan punya hak di situ. Tapi udah mau gimana lagi, ayah tinggal di situ nggak mungkin dijual macam-macam, dan ayah harus tahu kalau itu milik bersama sudah, bukan hanya milik dia pribadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, menunda pembagian warisan itu kata Ustaz, asal semuanya itu bukan berarti tidak menegakkan sunnah ya Ustaz? Enggak ada masalah. Tadi Anda sampaikan bahwasanya Abdullah bin Zubair itu menunda pembagian warisan ayahnya sampai 4 tahun. Karena apa? Karena ada alasan. Tadi kan Abdullah bin Zubair takut bapaknya ini punya tanggungan sama orang-orang. Artinya ditahan itu uang, tiap tahun haji diumumkan. Yang punya tanggungan apa? Yang titip duit sama Zubair suruh datang. Tahun depan seperti itu. Jadi kalau menunda warisan itu karena ada alasan. Dan kesepakatan bersama tadi, umpamanya karena ingin dikelola bersama. Karena mungkin kalau tanah ingin harganya lebih tinggi lagi. Asalkan ada kesepakatan dengan mereka, nggak ada masalah. Apa yang jelas mereka sudah tahu hukum pembagiannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi Ustaz. Ya. Fadhali. Jadi gini Ustaz, ibu anak kan dapat rumah gitu ya, Ustaz, ada rumah gini. Nah itu warisan dari keluarga ibu orang tua gitu kan. Dan bapak ini gak ada sama sekali sih warisannya gitu kan. Karena ibaratnya gajinya sudah habis buat kebutuhan sehari-hari lah, itu intinya gitu lah Ustaz. Iya. Nah, jadi memang ini rumah ibu gitu loh, ya. Dari keluarga ibu semuanya. Itu ada pembagian nggak buat ke bapak gitu, keluarga bapaknya, atau ke keluarga ibu lagi atau bagaimana? Yang meninggal siapa? Yang meninggal bapak, ibunya masih ada Ustaz.
ibu yang punya rumah meninggal dunia. Oh, bapak meninggal. Bapak meninggal. Kemudian kan ini ada warisannya bapak. Apakah rumah itu masuk warisannya bapak? Itu dia. Enggak lah, karena bukan punya bapak. Kalau memang tadi disebutkan rumah ini rumah ibu, bapak ini numpang di rumah ibu. Ketika bapak meninggal dunia, maka dicari mana hartanya bapak. Yang harta bapak itu yang dibagi. Yang hartanya ibu, mamanya ibu punya mas-masan dikasih sama bapak. Atau rumah itu pemberian bapak. Ada suami yang ngasih hadiah sama istrinya. Ngasih hadiah rumah sama istrinya. Ketika suami meninggal dunia, itu rumah bukan warisan suami. Karena itu rumah sudah dihadiahkan ke istrinya. Jadi bukan masuk warisan gitu loh. Seperti itu. Baik, kita cukupkan. Jamaah, hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina. Naam. Jadi kan gini, ada satu anak sebelum ibunya meninggal pernah ngasih perhiasan. Nah, begitu ibunya meninggal, perhiasan itu juga dikasih lagi ke anaknya, itu gimana Ustaz? Itu jadi warisan atau jadi hak anak yang ngasihnya aja? Sebelum ibu meninggal, perhiasan itu dihadiahkan ke Ibu, dari anak ke ibu. Dari anak ke ibu. Baik, ibu meninggal dunia. Nah, sebelum meninggal udah kasih lagi? Oh, belum. Oh, kalau belum itu jadi warisan. Nggak boleh anak ngambil. Itu sudah jadi warisan gitu loh. Nggak boleh anak ngambil. Tapi barakallahu fiik jamaah. Hari ini kita membahas tentang faraid ya. Kita sudah bahas bahwasanya Allah telah menentukan pembagian warisan itu. Dan kita sebagai hamba-hambanya tinggal ikut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita udah bahas ada 3 penyebab warisan atau yang orang berhak mendapatkan warisan. Yang pertama nasab, yang kedua nikah, yang ketiga wala, yaitu perbudakan tadi, pembebasan budak. Adapun 3 yang menghalangi orang dari warisan, yang pertama adalah membunuh, yang kedua adalah beda agama. Ingat, kalau muslim beda agama sama bapaknya yang kafir harbi nggak dapat warisan. Tapi kalau tidak kafir harbi, menurut pendapat yang lebih kuat dia dapat warisan. Yang ketiga adalah perbudakan. Lalu kita menyebutkan juga bahwasanya ada 3 macam bagian untuk warisan itu. Ada yang disebut dengan faraid, ashabul furud, yang sudah dapat ketentuannya. Yang kedua asabah. Yang ketiga ulul dzawil arham. Dan pembagian yang lainnya sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.